Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang dimana kami akan membuat video rekonstruksi akad musyarakah. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Dewi Koryati MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD FSI. Selamat menyaksikan. 사자무호 얼른 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 Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariah yang dipakai dalam pembiayaan musyarakah yang pertama adalah Al-Quran. Terdapat pada ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 22 dan surah Asy-Syad ayat 24. Kedua ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan. Katanya dalam surat An-Nisa ayat 12, perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, dan dalam surat Asy-Syad ayat 24 terjadi atas dasar akad. Yang kedua, itu ada hadis. Dalam kitab Al-Buyu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Selanjutnya, jenis musyarakah. Musyarakah ada dua jenis, yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Yang pertama, musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam masyarakat, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset itu. Yang kedua, musyarakah akad. Musyarakah akad ini tercipta dengan cara kesepakatan saat dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Kelompok anak muda berkumpul untuk membahas rencana bisnis mereka. Tapi kali ini, mereka ingin usaha yang halal, syariah, dan pastinya adil buat semua. Oke, kita sepakat ya mau buka usaha bareng, tapi saya pengen kita pakai sistem syariah, nggak pakai riba dan nggak pakai tipu-tipu. Gimana kalau besok kita langsung nanya ke bank syariahnya aja? Setuju. Selamat datang di Bank Syariah Amanah, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Oke, jadi gini Mbak, kami mau konsultasi, kami ingin buka usaha. Nah, kami pengennya nih pakai sistem syariah. Nah, itu kira-kira sistemnya gimana ya Mbak? Kami masih bingung. Wah, pas banget nih. Ada beberapa jenis akad yang bisa kalian pilih, terutama akad musyarakah. Mari saya panggilkan Bu Ayu, manajer pembiayaan. Tetapi kalian tentukan dulu siapa yang ingin pertama bertemu sama Bu Ayu. Saya dan Mbak Caisa, Mbak. Boleh. Untuk selanjutnya silakan siap-siap aja ya nanti kalau dipanggil. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Syirkah al-inan yakni kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Permisi Bu, ada nasabah yang ingin bertemu sama Ibu. Oke, silakan duduk. Silakan. Dengan Mbak Caisa dan Mbak Nurjana ya? Iya. Oke, jadi kalian ingin membuka usaha bersama? Oke, betul. Enggak. Oh, jadi pembagian modalnya itu masing-masing berapa? Betul Bu, jadi gini pembagiannya. Saya 10 juta, sedangkan rekan saya ini, Nurjana, ia memegang 5 juta. Tapi saya selaku pemegang 10 juta tidak langsung turun tangan. Oke, jadi yang aktif mengelola usaha itu Nurjana ya? Iya betul Bu, saya yang turun tangan urus harian usahanya.
Nah, ini cocok pakai syirka al-inan. Modal berbeda nggak masalah. Misal keuntungan 3 juta, 60%-nya untuk Nurjana, 40%-nya untuk Kaisa, sesuai kesepakatan awal. Intinya, meskipun modal beda, tetapi hasil dan kerja bisa disesuaikan. Yang penting, akadnya itu jelas dan bisa disetujui oleh kedua belah pihak. Wah, ini adil banget nih. Saya setuju, asalkan dicatat dan dilakukan secara halal. Syirka mufawadah, yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi. Jadi kalian patungan masing-masing 7 juta untuk modalnya. Sama-sama bekerja dan semuanya dibagi rata. Iya Bu, jadi kami komitmen waktu, modal, dan tanggung jawab semuanya itu sama. Keuntungan ataupun rugi kami siap terima 50/50. Itu namanya syirka al-mufawadah. Syaratnya kalian harus setara. Misal mendapat keuntungan 4 juta, masing-masing mendapat 2 juta. Iya harus kompak. Kalau yang satu lengah, yang lain juga kena dampaknya. Siap. Siap Bu. Syirka a'mal, yakni kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama serta berbagi keuntungan dan pekerjaan itu. Bu, kami nggak punya uang, tapi saya punya jaringan bahan baku supplier. Kalau Amel jago produksi. Kami berencana produksi 100 tote bag custom. Jadi, modal kami tenaga dan skill. Pas sekali dengan syirka amal. Kalian kerjasama bareng berdasarkan keahlian. Misalnya, tote bag laku terjual dan hasil bersihnya itu 2 juta. Kalian bisa bagi 50 banding 50. Atau sesuai peran kalian juga bisa. Misalnya 60% ke Amel, karena Amel yang memproduksi. Dan 40% ke Dinda, karena Dinda yang menyediakan itu jaringan supplier. Bagus juga, kami tetap bisa jalan meskipun tanpa uang di awal. Syirka wujuh, yakni kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan praktisi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang itu secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan. Bu, saya dipercaya supplier untuk ambil barang tanpa bayar di awal. Nah, barangnya tuh harganya 15 juta. Nah, saya bisa bantu jual cepat dengan mengambil untung 5 juta. Kalian cocok banget nih pakai syirka wujuh. Modalnya dari nama baik dan relasi kalian. Kalau benar dapat untung 5 juta, lalu dibagi 50 banding 50. Atau bisa juga 60% ke Jaisa karena yang berjualan dan 40% ke Dinda karena akses supplier. Boleh tuh, yang penting tanggung jawab ke supplier tetap dijaga. Saya sih amanah Bu. Kami bantu susun akad dan pembiayaan secara tertulis ya, supaya tetap syariah. Baik, terima kasih Ibu dan Mbak. Sama-sama. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan akad musyarakah. Selanjutnya, manfaat musyarakah. Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah. Pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dengan jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak akan memberatkan nasabah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada resiko musyarakah. Resiko yang terdapat dalam mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Pertama, seteraming nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, berisiko terjadi kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.